Itulah pagi yang terburuk dalam hidupku. Semua orang yang telah pergi, semua yang telah mengiringinya, yang telah bersumpah setia kepadanya, semua pergi. Anda tahu siapa yang tersisa? Hanya orang-orang yang tak peduli jika dilihat oleh orang-orang Romawi atau Sanhedrin. Orang-orang yang merasa tidak memiliki apa-apa lagi yang dapat dipertahankan. Mungkin itulah yang harus dikorbankan. Datang ke bawah kaki salib akan mengakibatkan resiko pada segala sesuatu yang Anda miliki dan yang akan Anda miliki. Datang ke bawah kaki salib berarti melepaskan rencana-rencanamu bagi rencana-rencanamu. Datang ke bawah kaki salib juga berarti mengakui Yesus sebagai Tuhan, memohon kemurahan darinya, dikuasai oleh kasih-Nya. Bawa salib Yesus, ku mau berdiam diri dalam bayang seorang yang menebusku. Mungkin ku tidak mengerti karya penebusan ini, tapi ada dalam pandangan imanku. Pada kaki salib ku berlutut menyembah karena kasih yang besar. Pada kaki salib ku mampu memuliakan segala kebaikan-Mu, hikmat dan kuasa-Mu. Pada kaki salib ke atas salib Yesus, ku arahkan pandangku. Salib itu kau ingatkan kasih-Nya. Meski besarlah salahku, lebih besar rahmat-Mu, dan ku mau bermegah dalam salib tiap waktu. Salib ku berlutut menyembah karena kasih yang besar. Pada kaki salib ku mau memuliakan segala kebaikan-Mu, hikmat dan kuasa-Mu. Pada kaki salib, pada kaki salib ku berlutut menyembah karena kasih yang besar. Oh, ku memuliakan segala kebaikan-Mu, hikmat dan kuasa-Mu. Pada kaki salib, pada kaki salib, pada kaki salib. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Cek. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Ada di antara saudara yang ragu-ragu, ini Jumat Agung bukan? Paskahnya kan Minggu. Selalu saya menjelaskan, daripada kita ribut itu mau Jumat Agung atau Minggu Agung, rangkaian dari Paskah itu kita bisa lihat dari kematian dan kebangkitan Tuhan, itu satu paket, satu rangkaian. Karena ide Paskah sebetulnya berarti melewati, kita dibedakan dari bangsa lain. Dalam sejarah Paskah, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih anak domba 1 hari sebelum Tuhan menurunkan tulah terakhir di Mesir. Sehingga di Israel tidak ada kematian. Sedangkan di Mesir semua anak sulung mati. Baik dari kaum raja-raja sampai kepada binatang. Tidak ada yang tidak ada kematian. Jadi itulah Paskah bagi Tuhan, di mana Tuhan melewati umatnya, tidak kena tulah. Jadi idenya itu tentang Paskah, bukan masalah keributan, ini Jumatnya Agung kah, ini Paskah kah, bukan itu masalah utamanya. Yang paling utama, kita sudah dilewati belum? Enggak ikut-ikut berantem begitu. Kita sepakati saja, supaya aman dan damai. Ambil Jumat Paskah, Minggu juga bisa Paskah. Ya. Jadi di situ saudara-saudara. Baik, dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita memiliki pemahaman yang baik tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena tema Paskah kita di tahun ini, pengharapan kepada Allah yang hidup, itu akan menuntun kita, membawa kita kepada pengertian yang dalam tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan harapan dalam ayat pokok kita di Yesaya 43. Mari kita buka Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Jika sudah ketemu bisa suruhkan haleluya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia,
Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ada kata-kata kunci di situ. Ya, supaya kamu tahu, ternyata tahu saja tidak cukup, tetapi juga supaya percaya, tahu dan percaya. Apakah itu cukup? Tambah lagi, tahu dan percaya dan mengerti. Jadi itu. Ya, jadi banyak orang Kristen ngerasa dirinya udah hebat ketika tahu saja. Belum tentu dia percaya. Ada banyak sarjana-sarjana Alkitab tahu saja tentang Tuhan. Tapi sampai level percaya belum tentu. Apalagi mengerti. GPD Philadelphia Palangkaraya di hari Paskah ini kita berdoa, kita sampai di level mengerti. Ya, jadi itu harapan dari tema ini. Ya, apa yang kita tahu, apa yang kita percaya, apa yang kita mengerti, bahwa Tuhan kita itu beda. Dia, Tuhan, Juru Selamat, tidak ada yang lain, nggak ada yang seperti dia. Ya, kalau saudara semua sudah mengerti, kita bisa tutup semua, selesai. Ya, tapi mari kita rekap sedikit, sekali lagi. Karena ini bagian yang kedua, kita belajar dalam paket untuk memahami tema kita, pengharapan kepada Allah yang hidup. Di dalam bahasa Inggrisnya istilahnya cukup baik. Ya, bukan pakai kata hope, seharusnya hope in the living God seharusnya kalau pakai pengharapan. Tapi saya senang bahasa Inggris menerjemahkan trust, percaya kepada Allah yang hidup. Tapi bahasa Indonesia menerjemahkan hope. Karena itu berarti pengharapan yang benar-benar yakin kepada Allah yang hidup. Bukan hanya sekedar berharap-berharap. Dan juga bukan hanya sekedar percaya-percaya. Tetapi benar-benar dalam pengharapan itu ada kepercayaan yang penuh. Itulah sebabnya pada minggu lalu, 2 minggu lalu, kita belajar tentang Abraham yang diminta oleh Tuhan mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti memikirkan dengan pemikiran awam yang biasa ketika melihat Tuhan kok minta anaknya yang dikasihi kepada Abraham, kita akan berpikir, oh mungkin Tuhan ingin menuntut Abraham supaya punya ketaatan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Supaya Abraham tahu siapa Tuhan itu dan Abraham harus taat setaat-taatnya. Jika sampai di situ saja, saudara baru hanya tahu tentang Tuhan. Tetapi yang menjadi harapan dari Tuhan bukan itu. Tuhan mau menunjukkan kepada Abraham bahwa dia Tuhan yang berbeda dari Tuhan yang lain. Makanya dia stop ketika Abraham mau menusuk Ishak dan membakar dia, Tuhan menghentikan dia. Tuhan tahu Abraham sudah sampai di level percaya kepada Tuhan, tetapi belum mengerti. Untuk Abraham mengerti tentang Tuhan, dia suruh hentikan korban itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah korban yang lain. Di mana bukan Abraham yang berkorban, tetapi Tuhan yang akan menyediakan korban itu. Makanya Tuhan kemudian kasih pengganti, ada domba jantan, tiba-tiba udah tersangkut di semak. Dan Ishak gak jadi dikorbankan, gak jadi. Bukan berarti kemudian gagal ibadah itu, tidak. Karena akhirnya Abraham menyadari, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang berbeda ini. Bukan Tuhan yang dikasih makan oleh manusia, bukan yang Tuhan dikasih sesajian oleh manusia. Kalau Tuhan yang model seperti itu ternyata Tuhan palsu. Berhala-berhala pun berharap seperti itu. Kita sudah melihat perbandingan antara iblis yang berkedok dalam penyembahan-penyembahan berhala, ada dewa-dewa Molok, ada dewa Baal, dewa-dewa pagan yang kuno. Pada masa itu penyembahan kepada mereka, dewa-dewa pagan itu, dewa-dewa berhala, anak-anak dibakar, dipersembahkan kepada mereka. Ya, jadi Tuhan gak mau itu, bahkan Tuhan gak berpikir untuk mempersembahkan itu. Tuhan gak mau manusia membakar anaknya, bukan itu.
Tuhan malah mau memberkati anak-anak manusia. Tuhan mau memberkati keturunannya. Jadi itulah sebabnya ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia, bukan dari manusia yang akan berkorban, bukan dari manusia yang akan menyelenggarakan ibadah untuk naik kepada Tuhan, bukan. Ibadahnya itu dari atas ke bawah. Kamu menikmati saja. Karena yang paling pertama berkorban bagi manusia, Tuhan yang benar, Tuhan yang serius ini, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang berkorban. Seperti di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menutup diri dengan daun pohon ara. Ketika Tuhan datang, Tuhan yang menyediakan baju, Tuhan yang memotong binatang, darah tertumpah memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Dan Tuhan yang memberikan janji, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Jadi bukan dari manusia nggak bisa apa-apa, manusia hanya bisa, aku takut, kamu yang salah, kamu yang salah. Hanya segitu manusia itu. Apa yang bisa manusia lakukan untuk menyelamatkan dirinya? Nggak ada. Tuhan yang bisa melakukan. Jadi itu ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya Bapak Ibu bisa melihat latar belakang, pola-pola kinerja Tuhan dalam rencana penyelamatan, dalam rencana kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang Kristen tidak hanya berhenti pada tahu dan percaya, karena Tuhan menuntut sampai mengerti. Itulah sebabnya kita bisa masuk sekarang ke bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita belajar tentang Tuhan yang benar-benar Tuhan. Tuhan yang benar-benar Tuhan. Sekarang kita belajar Tuhan yang benar itu benar-benar juru selamat. Jadi dari yang kita pelajari dalam sejarah Paskah tentang Yesus Kristus, kita akan bisa melihat bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang benar-benar juru selamat. Mari kita membaca dulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Nanti multimedia bisa bantu saya untuk mengganti slide-nya supaya saya tidak perlu mengganti karena panjang ayatnya. Yohanes 19 ayat 16 sampai 35. Jika sudah ketemu bisa suruhkan haleluya. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 17 dan seterusnya. Kita sampai di ayat 35. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. 17. Di situ mereka menyalibkan dia, bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. 21. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. 23. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci,
Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. 25. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." 29. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 31. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. 33. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. 35. Baik, kita sudah melihat sejarah sekitar 2020 tahun yang lalu. Bagaimana peristiwa itu sebenarnya dari sudut pandang Rasul Yohanes. Dan kita melihat ada catatan yang sangat menarik kita perhatikan dalam ayat 25 sampai ayat 27 di peristiwa yang besar itu, di mana Yohanes mencatat bahwa peristiwa penyaliban Yesus dilakukan di tempat yang ramai karena dekat kota, banyak orang bisa melihat, dan di kota itu, di Yerusalem, Yesus sering ke sana, jalan-jalan di situ. Yesus sering melayani, Yesus juga menyembuhkan orang, Yesus juga melakukan mujizat-mujizat di sekitaran tempat itu. Itu hal yang sudah dia lakukan selama 3 tahun terakhir dalam pelayanannya. Tetapi saudara perhatikan dalam ayat 25 dan ayat 27 sampai ayat 27, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, ternyata bukan hanya 3 Maria itu, ada Maria ibu Yesus, ada Maria Kleopas saudara ibunya atau tantenya Yesus, dan juga Maria Magdalena. Jadi nama Maria itu pasaran sekali waktu itu saudara-saudara. Hati-hati dengan nama Maria, itu banyak sekali Maria. Jadi di kaki Yesus itu, di salib Yesus itu, ada 3 Maria di situ. Plus murid. Yohanes nggak berani tulis namanya. Biasanya orang pada zaman itu tidak terlalu merasa perlu untuk menulis nama. Beda dengan sekarang. Kalau orang sekarang kan karena udah terkena narsisisme, kalau boleh namanya pun, kalau boleh namanya muncul duluan gitu. Apalagi kalau udah gelarnya panjang dan macam-macam, namanya duluan, supaya orang tahu. Tapi pada waktu itu, Yohanes hanya bilang, dan murid yang dikasihinya, di samping ibu Yesus. Jadi ketika Yesus melihat ada Maria, ada Yohanes, Yesus bilang, "Inilah ibumu." Itu hal yang pada waktu itu lazim untuk menitipkan
supaya ibu Yesus udah janda, bisa diurus lah, punya keluarga, padahal Yesus punya adik-adik juga, tetapi adik-adik Yesus nggak ada di situ, nggak ada di salib. Ya, mereka udah nggak tahu kemana. Yang di dekat salib hanya Rasul Yohanes. Bahkan murid-murid lain juga nggak ada. Petrus nggak ada, Yakobus nggak ada, Matius nggak ada, semua nggak ada. Hanya tinggal Yohanes bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, ya, yaitu Maria, dan Maria. Makanya Yesus titipkan mamahnya kepada Yohanes, Rasul Yohanes. Dan pemikirannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pikir baik-baik. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa tempat di mana Yesus disalibkan itu ramai, dekat kota. Dan begitu banyak orang yang melihat. Tadi juga sudah dijelaskan, Yesus melayani di situ. Yesus melakukan mujizat di situ. Orang sudah akrab dengan Yesus, orang udah tahu itu Yesus. Nggak usah minta kepada orang banyak ya, mereka nonton-nonton aja. Murid-murid lah. Karena itu kuotanya belum masuk hitungan. Murid-murid Yesus ada 12, satu mengkhianati ada 11. Kuota biasanya 50 tambah 1, 50% tambah 1. Minimal harusnya ada 5 di kaki Yesus, di kaki salib. Tapi di situ ada berapa yang ditulis? Kalau cuma 1 yang hadir, rapatnya bisa jalan nggak saudara-saudara? Nggak bisa, nggak ada gunanya. Nggak ada kuota. Ya, quorum, sorry kok kuota, quorum, nggak quorum. Apakah Bapak Ibu nggak pernah memperhatikan itu? Kenapa bisa ada catatan 3 ayat yang tragis ini? Hubungan dengan saya apa? Begini, misalnya kita berhubungan baik, saudara dan saya misalnya. Saya pendeta saudara, saya bisa kelihatan gagah seperti ini. Ya, mungkin waktu kita ketemu saudara cukup respect gitu. Jarang ada yang berani panggil nama saya sekarang, Pak Pendeta gitu. Ada yang panggil Om gitu. Ya. Paling tinggi, paling biasa tuh Papa Tobi. Gitu. Jarang ada yang panggil Ton, ya. Udah jarang. Padahal saya ada yang risi-risi juga, yang tua-tua biasa suruh panggil nama aja nggak apa-apa. Oh jangan Papa Tobi gitu. Ada yang udah harus panggil Om juga, oh ya. Ya. Tapi ada yang keterlaluan juga saudara-saudara. Dulu panggil Om, dia waktu kecil panggil Om, udah tambah besar, udah kuliah, tiba-tiba panggil Ko. Saya nggak tahu mungkin nanti setelah menikah baru dia panggil Ton gitu. Nggak tahu dengan seiring perkembangan zaman. Ada juga yang kayak gitu, yang nggak tahu aturan. Tapi yang tahu-tahu aturan tuh malah sungkan manggil. Tiba-tiba kemudian saya ditangkap. Pastori Denmaraya didatangin Densus 88. Rame. Saya keluar di borgol. Saya masuk penjara. Kira-kira apakah dari ratusan saudara di tempat ini ada yang masih total, full, masih penuh percaya kepada saya? Tony adalah pendeta yang baik. Apalagi ada yang foto-foto. Saya udah pakai rompi tahanan, jalan. Ada yang foto-foto. Karena yang paling cepat dilakukan adalah langsung share. Apalagi ada wartawan yang sudah bikin berita. Seorang koruptor ditangkap, seorang penghujat ditangkap, seorang pencuri ditangkap, seorang pembunuh ditangkap, seorang pemerkosa ditangkap, seorang peleceh seksual ditangkap, dan seterusnya.
Saudara udah dapat link beritanya, langsung seru saudara. Tony ternyata begini ya. Tony ternyata gini loh, nggak nyangka. Atau nggak mungkin. Tony nggak mungkin seperti ini. Atau saudara di tengah-tengah, nggak tahu mungkin atau enggak, mungkin atau enggak. Yang penting share dulu ke grup WA yang lain supaya orang tahu. Atau saudara cepat datang menemui saya di penjara. Saya yakin dari semua saudara, kalau saya mengenal jemaat GPD Philadelphia, pasti semua saudara mendukung saya dan percaya bahwa saya benar. Oh enggak ada haleluya, ya udah berarti udah terlambat, baru saya gituin baru ada haleluya. Udah berarti terbukti apa yang terjadi. Berarti kalau saya ditangkap dan saya dipermalukan, saya difitnah mungkin, saudara nggak tahu kasusnya, apalagi benar-benar sudah masuk pengadilan, sudah naik banding ke Herodes lagi, balik lagi ke Pilatus. Keputusannya adalah walaupun hakim nggak ketemu, aku nggak ketemu yang salah, tapi pembelanya bilang, penuntutnya bilang, pokoknya idenya Yesus itu harusnya 0. Karyanya dia yang kreatif itu harus 0. Tetap harus salibkan dia. Pilatus sudah bilang, aku gak ketemu salahnya, salibkan dia. Apalagi ada demonstrasi besar-besaran saudara-saudara. Di bundaran besar, salibkan Tony, salibkan Tony. Penjarakan Tony, penjarakan Tony. Saudara-saudara yang 300, yang juga males-malesan tadi ngomong mau mendukung saya, paling tinggal Mami, Debbie, Toby, Skyler, sama Eden di bawah kaki salib saya. Saya nggak tahu Pendeta Rahman masih ada nggak di situ. Saya nggak tahu Pendeta Septian di mana udah dia. Majelis-majelis jemaat saya nggak tahu. Ketika saya dipermalukan, ditelanjangi, semua perbuatan saya. Yang orang pikir tahu bahwa saya salah. Koran-koran penuh, Facebook, Instagram, WhatsApp, penuh. Menunjukkan kesalahan saya. Padahal di antara saudara ada yang saya doakan, ada yang dulu keluarganya hampir hancur, hampir cerai, saya doakan dan kalian bisa bersatu lagi. Tapi ketika melihat, ya Tony ternyata koruptor. Ya Tony ternyata penjahat. Ya Tony ternyata pendeta palsu, ketangkep. Semua aib saya dikeluarkan. Karena ada yang dibayar untuk itu. Ini orang gak benar nih. Ini orang bilang menghancurkan bait Allah dalam 3 hari dan dia akan bisa bangun lagi. Bohong. Ini penipu nih. Kira-kira saudara ada di mana waktu itu? Enggak usah bohong sama saya, saudara-saudara. Saudara masih bisa percaya, memberi saya kesempatan untuk melayani saudara lagi? Atau saudara cepat-cepat, udah pindah gereja aja, Philadelphia tuh udah berdosa. Jijik dah, pantasan gak maju-maju Philadelphia dari dulu. Gak ada rohnya. Pantas pendetanya kayak gitu. Nah tuh kan, divonis bersalah kan? Betul kan saudara-saudara? Betul enggak? Enggak usah ngomongin Yesus. Kalau ada di antara kita, adalah satu di antara kita. Jangankan ditangkap masuk penjara, berurusan dengan polisi aja. 60% pertimbangan saudara adalah, akhirnya ketahuan salahnya dia nih. Belum tentu dia salah, betul atau enggak, difitnah atau bagaimana. Saudara lihat teman saudara, sedang dipermalukan, sedang disalah-salahin. Saudara dengan cepat bilang, pantesan omongannya kayak gitu. Pantesan keluarganya kayak gitu. Share dulu dengar enggak? Si ini loh,
begini. Jangan bilang-bilang ya dari saya ya. Pokoknya antara kita aja. Satu lagi, gampang, cuman kita aja. Pulang, Pak, jangan bilang-bilang ya. Ada info loh dari itu tadi. Tony begini. Jangan bilang-bilang ya Pak ya. Enggak bilang-bilang. Pergi ke warung kopi, di warung kopi ketemu teman. Pokoknya kamu jangan bilang-bilang ya. Aku dapat info dari istriku loh. Si Tony begini. Dalam 24 jam saudara-saudara, semua orang gak ada bilang-bilang sih, tapi semua orang udah tahu. Gak usah bilang-bilang, tapi tahu-tahu aja. Itu yang dihadapi oleh Yesus. Relevansinya bagi kita seringkali seperti itu. Ada berapa di antara saudara yang 100% percaya kepada Yesus? Saudara bilang, aku percaya sama Yesus. Tapi ketika saudara sakit, Tuhan aku sudah berbuat baik Tuhan, kok Tuhan begini? Saudara mendapatkan ujian. Aku sudah rajin ibadah Tuhan, kau kan Yesus, kok aku begini? Ketika ada sesuatu yang berbeda dari doa saudara, karena saudara memberikan proposal kepada Tuhan dan jawaban Tuhan beda, itu pun sudah cukup bagi saudara untuk mempertanyakan, Yesus itu Tuhan enggak sih? Aku yang benar disalahkan, aku yang udah jujur malah ditipu, aku yang rajin kasih persepuluhan malah kena masalah, aku yang rajin berkorban dan melayani, kok aku bisa dipermalukan? Mana Yesus kok enggak adil? Firman Allah ini ya dan amin atau enggak sih? Kok terjadi pada diriku hal-hal yang enggak benar? Hal-hal yang enggak baik? Firman Allah itu ya dan amin. Karena tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami seperti saudara. Ayub, berkali-kali Ayub bilang, enggak ada salahnya aku ini. Teman-teman, semua teman-temannya bilang yang datang, enggak Ayub, enggak mungkin. Kamu coba cek diri kamu. Pasti kamu salah, enggak mungkin ada yang dicobai seperti ini kalau dia enggak salah. Ayub bilang, penghibur sialan kamu semua, aku enggak ada salah. Itu kata Alkitab saudara, kalau saudara belum baca Alkitab, saudara pasti enggak tahu ada kata-kata itu. Itu kata-katanya Ayub kepada teman-temannya yang seharusnya menghibur dia. Tapi Yesus enggak sempat bilang kata-kata itu di kayu salib, dia enggak ngomong gitu. Ketika dia disalib seharusnya dia bilang, manusia sialan kamu semua. Kemana kamu semua ini? Dulu waktu sakit panggil-panggil. Dulu waktu jadi ada masalah minta aku datang. Masih ingat Yairus? Guru, ayo datang guru, anakku sakit. Kemana Yairus? Kemana wanita yang sakit pendarahan? Kemana semua? Yang 5.000 orang ku kasih makan sama istri dan anak-anaknya. Sialan kamu semua. Harusnya Yesus bilang begitu. Tapi kata-kata Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu yang dituntut Tuhan dari kita sekarang. Saudara menghadapi tahun 2026. Minyak naik enggak sih? Presiden Donald Trump ngomong A, minyak naik. Ngomong B, minyak turun. Dia tuh kayak pegang volume untuk di tape itu saudara. Dibesarin suaranya, diputar besar suaranya. Diturunin turun suaranya. Ada yang WA saya, cepat-cepat isi solarnya mau naik. Enggak naik saudara. Gas naik enggak sih? Semua naik, plastik naik. Sekarang langka plastik. Emas. Baru berapa bulan lalu saudara kipas-kipas 3 juta. Ya 2,5. Naik lagi. Ya turun lagi. Saudara berharap sama emas. Padahal saudara punya Mas Woto di samping saudara. Mas Ari, Mas Rumpoko, Mas yang lain.
Saudara berada pada sesuatu yang gak pasti. Orang mengatakan itu safe haven. Gak ada lagi safe haven di dunia. Heavennya hancur semua, emas rontok. Bisa naik, bisa turun sesuka-sukanya sekarang. Gak ada safe haven, yang naik terus gak ada. Safe haven yang paling utama, saudara seharusnya kenal. Yesus Kristus bilang, aku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu safe haven. Itu yang Yesus mau dari kita. Maka dari itu kita sudah diberikan bandingan-bandingan. Aku Tuhan yang berbeda. Tapi otakmu selalu memikirkan aku seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Ubah itu. Karena ini adalah masa di mana Tuhan sedang membentuk umatnya untuk benar-benar mengerti tentang Dia. Tidak kebetulan saudara-saudara. Kemarin saya menjelaskan kepada panitia yang menyanyi paduan suara. Saya kaget dengan ini lagu sudah bertahun-tahun ada. Lagu tadi The Foot of the Cross. Di bawah kaki salib. Tetapi baru kemarin pagi saya mengedit klipnya yang tadi saudara lihat. Dan baru saya ngeh gitu. Karena banyak sekali yang saya urus. Biasanya pekerjaan itu antri gitu, pending. Baru kemarin pagi saya urus. Dan ketika saya mendengar lagi, karena bikin klip harus menyimak musiknya, lagunya. Saya mendengar narasinya, baru saya dengar narasinya. Biasanya saya dengar di mobil, tapi kan sambil nyetir, kalau laki-laki itu sambil nyetir kan dia nggak bisa multitasking saudara-saudara. Dia fokus gitu. Kupingnya cuma dengar, nggak menyimak gitu. Dengar aja tapi nggak ngerti. Tapi ketika betul-betul fokus, saya kaget. Khotbah ini Tuhan sudah taruh dalam hati saya jauh. Ketika bahkan sejak kita ibadah Pelprip di rumah keluarga Bapak Elvis. Waktu itu kita sudah belajar tentang Tuhan meminta persembahan kepada Abraham, mempersembahkan Ishak. Ya, masih ingat enggak waktu? Masih ingat enggak Bapak Rahel? Waktu kita ibadah di situ. Jadi khotbah itu ini khotbahnya berkembang. Dan kemudian lahirlah menjadi tema Paskah kita. Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kaget ketika mendengar narasi dari Maria itu dimulai dari itulah malam terburuk dalam hidupku. Bagi Maria itu the worst night, malam terburuk. Tadi saudara dengar Ibu Hana merepresentasikan Maria. Malam terbaiknya yang mana? Apakah ketika Yesus lahir? Tapi sekarang ketika dia melihat Yesus disalibkan. Ada narasi seperti itu. Semua orang pergi dan tidak peduli. Semua orang meninggalkan. Jadi ketika saya mendengar itu, semua yang saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan mau kemana ini? Pastikan ini. Klop semua. Padahal lagu The Foot of the Cross itu tidak dirancang untuk mengisi di sini. Ini semuanya berjalan masing-masing. Istri saya pilih lagu dan kemudian saya setujui gitu. Ya saya setujui, yang penting itu ada Paskahnya, unsur Paskahnya. Tapi narasinya itu saya nggak terlalu perhatikan. Yang merancang lagu itu juga bukan pilihan istri saya. Itu pilihan Eden, saudara-saudara. Tiba-tiba dia senang dengar lagu itu. Pengen dengar lagu itu dan berapa bulan dia pengen lagu itu. Jadi singkat cerita kemudian saya mulai mengerti. Memang betul ternyata secara psikologis, secara mental, mungkin fisik udah sakit betul itu, sakit sekali. Tetapi secara hati ketika kita yang sudah teman baik, ketika sahabat,
ketika kita bersaudara, tapi ketika terjadi sesuatu yang buruk dengan saya, dengan kita, dan kita ditinggalkan oleh kawan-kawan kita yang dulu kita anggap baik, yang dulu kita anggap bisa diajak kerjasama, tetapi baru ada isu saja yang gak baik tentang kita, orang meninggalkan. Apalagi kemudian kita berurusan dengan hukum, orang banyak meninggalkan. Apalagi ada vonis kemudian, orang tambah meninggalkan. Itu yang terjadi ketika Yesus disalib. Orang pergi. Dan kemudian dilanjutkan dengan narasi berikutnya dari Bapak Nunus. Mungkin itu yang harus dikorbankan. Memang kalau berani datang ke kaki salib itu, mungkin ada yang enggak masalah sih sebetulnya dengan saya bersalah atau enggak, tapi saudara takut ke polisi misalnya untuk jenguk saya. Ada yang takut terseret. Oh nanti aku dijadikan saksi, biar aja deh aku minggir dulu. Biar aja dulu supaya debunya mengendap. Biar aja dulu deh. Susah sekali minta pertolongan ketika kita dalam kesulitan hari-hari ini. Bahkan di hari-hari itu. Maria udah gak bisa kemana-mana lagi. Orang sampai berdesak-desakan ketika Yesus lewat di Yerusalem. Tapi sekarang orang juga berdesakan bukan untuk mengagumi lagi, tapi lebih banyak mencemooh. Lebih banyak diam dan melihat. Jadi ini yang terjadi di kaki salib itu. Ada pergumulan juga saudara-saudara. Hanya orang yang benar-benar dekat dengan Yesus yang berani ada di kaki salib itu. Yang berani dicemooh. Yang berani menerima hinaan. Yang berani mempertaruhkan reputasi. Ini orang benar atau enggak? Orang benar atau enggak? Tapi dia tetap setia dengan Yesus. Jadi ini yang kita harap benar-benar menggugah iman Kristen kita hari ini. Saudara bisa mendengar sekarang gampang sekali ajaran-ajaran di YouTube, di TikTok, di mana-mana. Saudara lebih banyak mengutip pendeta-pendeta hari-hari ini. Bahkan bukan pendeta lagi. Pokoknya siapa yang kelihatannya pinter, nggak tahu latar belakang teologianya kayak apa, membuat pernyataan-pernyataan bombastis, pernyataan-pernyataan yang sepertinya tahu tentang kekristenan, tahu tentang Yesus Kristus, tanpa saudara tahu latar belakangnya, tanpa saudara tahu reputasinya. Dan itu mempengaruhi kerohanian kita. Mempengaruhi pemikiran kita tentang Yesus. Jangankan gitu. Saudara setiap persepuluhan aja saudara bawa ke depan, dan kemudian ketika saudara keluar ada yang bisiki kemudian, buat apa kamu kasih persepuluhan? Buat apa nanti pendetanya tambah kaya loh. Tiba-tiba saudara, oh iya ya, nanti pendetanya tambah kaya. Gak usah aja aku kasih persepuluhan mulai minggu depan. Cuma itu aja cukup untuk menghentikan saudara. Gampang sekali orang Kristen itu dialihkan. Belum lagi pakai ideologi. Karena Baal bicara tentang ideologi, tentang iman yang bergeser. Orang Israel pada zaman Yosua, ketika mereka sampai di Kanaan, Yosua bilang, kamu akan menyembah kepada siapa? Yosua bilang, aku dan keluargaku, kami akan menyembah kepada Tuhan, Allah Israel. Orang Israel semua bilang, iya kami juga akan menyembah Tuhan Allah Israel. Ratusan tahun kemudian ketika Nabi Elia berdiri di Mezbah untuk duel berhadapan dengan 950 Nabi Baal dan Asyera. Elia bertanya kepada Israel, siapa Tuhan yang kamu sembah? Orang Israel diam. Satu pun gak ada yang ngomong saudara-saudara. Saudara lihat pertarungan ideologi, pertarungan iman. Bagaimana cara Tuhan itu mempengaruhi manusia dan membuktikan kepada manusia, membuat manusia mengerti bahwa dia itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan.
Gimana caranya? Karena manusia gampang sekali lupa, gampang sekali goyah, gampang sekali teralihkan, gampang sekali bias, gampang sekali dipengaruhi oleh yang lain. Gampang bersinah. 5 hukum utama, 4 hukum utama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung. Kenapa Tuhan sepertinya khawatir banget menghabiskan 4 nomor untuk 10 hukum Allah. Hanya untuk memberikan peringatan kepada manusia. Jangan kamu beralih, jangan kamu beralih. Segitunya Tuhan kita, saudara-saudara. Makanya pada perayaan Natal ini, pada perayaan Paskah ini, bukan Natal, Paskah ini, supaya saudara mengerti bahwa Tuhan kita itu sudah membuktikan, bahkan di dalam sejarah, Yesus Kristus itu bukan mitos, bukan dongeng, bukan cerita-cerita kiasan, bukan bikin-bikinan, hayal-hayalan, bukan. Yesus itu nyata. Tadi yang saudara lihat dalam paduan suara, yang klip yang saudara lihat, ya saudara lihat ada beberapa tadi bangunan dan beberapa perjalanan saudara masuk ke sebuah gedung. Itu adalah gereja, saudara-saudara. Itu ada di Yerusalem. Dan gereja itu posisinya berhadapan dengan Bait Allah. Kena enggak? Oke. Jadi ini gerejanya, dia berhadapan dengan Bait Allah. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, Bait Allah ini Bait Allah ini adalah tempat di mana pada waktu itu Ishak dipersembahkan. Jadi kenapa dibangun Bait Allah di lokasi ini? Lokasinya adalah Abraham mempersembahkan Ishak di situ. Lokasi Golgota, tempat Yesus disalibkan, ini lokasinya di sini sekarang menjadi sebuah gereja. Dan ini berhadapan. Kemudian kenapa berhadapan seperti itu? Karena memang dalam sejarahnya sesuai dengan Alkitab, ketika Yesus disalibkan, tirai Bait Allah terbelah. Jadi kelihatan ruang Maha Kudus yang ditutupi oleh tirai ini, saudara-saudara, di mana di sana ada tabut perjanjian, akhirnya bisa tembus, bisa langsung melihat pengorbanan anak domba Allah itu di kayu salib. Jadi kisahnya seperti itu dalam sejarah dan juga penempatannya, karena semuanya tidak kebetulan. Jadi dalam sejarah kelihatannya teratur seperti itu. Ya, jadi ada garis. Kalau Yesus itu kelihatan di Bait Allah. Ketika Bait Allah robek tirainya, tabut perjanjian itu kelihatan. Berarti Tuhan membuka dirinya sekarang. Itulah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi manusia. Dia yang menjadi korban pengganti. Kalau dulu Abraham dapat domba yang tersangkut, sekarang korban terakhir, satu-satunya. Tidak perlu lagi korban yang lain, kata kitab Ibrani. Cukup satu korban, selesai. Makanya Yesus bilang, tetelestai, sudah selesai. Anak domba lah mati di kayu salib. Tirai Bait Allah akhirnya terbelah. Amarah Allah Bapa menjadi tenang dia. Damai antara Tuhan dengan manusia. Yesus menjadi juru damainya. Jadi gitu ceritanya. Lokasi tempat Yesus disalibkan itu sekarang menjadi sebuah gereja, tadi saya sudah jelaskan. Dan ornamen-ornamennya tadi sudah lihat dalam klip tadi. Ya,
Dan ini lokasinya dianggap Yesus waktu dikubur, dan lokasi Golgota ketika Yesus disalib dijadikan sebuah gereja, jadi lingkupnya seperti itu. Ya. Dan apa yang dulu dicatat dalam sejarah Alkitab, divisualisasikan dalam bangunan-bangunan itu sampai hari ini. Jadi itu pemandangannya hari ini. Bangunan yang di belakang, saudara, bukan 3 orang yang di depan itu, bangunan yang di belakang. Ya, anggap aja dulu ada Maria, 3 Maria, yang 1 Yohanes, ya anggap aja itu yang di depan itu sekarang di sana. Ya, jadi begitu ceritanya, ya disyukur kepada Tuhan, masih bisa abadikan monumen-monumen itu, supaya menjadi peringatan kepada kita bahwa peristiwa yang terjadi atas Yesus Kristus itu benar. Nama gereja itu disebut gereja The Church of the Holy Sepulchre. Apa namanya? Ya. Sudah bisa? Sudah bisa? Ibu Cici udah bisa? The Church of Holy Sepulchre. Ya. Dalam bahasa Ibrani-nya Knesset Hakeber. Knesset Hakeber. Dalam bahasa Indonesianya Gereja Makam Kudus atau Gereja Kebangkitan, karena di situ ya Yesus mati, dikubur dan bangkit juga. Jadi di situ lokasi Golgota, lokasi salib ditemukan, lokasi kuburnya. Jadi seperti ini. Sudah dibuat ornamen-ornamen seperti itu, ada salibnya, ada kuburannya, jadi dalam satu lokasi. Jadi saya nggak ada ngomong kepada Bapak Septian untuk bikin, dibebaskan aja, dia bikin seperti itu. Jadi Philadelphia seperti ini. Jadi The Church of Holy Sepulchre seperti itu, Golgota dan kuburannya sekaligus. Yang saudara lihat tadi ketika paduan suara menyanyi, itu di dalam. Kenapa saya perlu menunjukkan kepada saudara bahwa Yesus itu nyata? Pemikirannya mengerikan. Dalam tahun orang benar ini, jika peristiwa yang terjadi atas Yesus itu nyata, dengan segala politiknya, dengan segala yang terjadi atas Yesus, Yesus sempat ditinggalkan oleh murid-muridnya, dan bahkan bukan murid-muridnya yang cari, ketika Yesus bangkit pun murid-muridnya nggak percaya, malah Yesus yang 40 hari mencari murid-muridnya, mendatangi murid-muridnya. Saya ngeri di tahun 2026 ini terjadi juga. Dulu bisa kita maklumi, belum ada Alkitab. Dulu bisa kita maklumi, belum ada PA, pendalaman Alkitab. Belum ada pembuktian dan juga belum ada penelitian, belum ada pengajaran yang sistematis. Murid-murid masih meraba-raba apa yang terjadi dengan Yesus. Malah murid-murid pernah menyatakan kepada perempuan-perempuan yang melihat Yesus bangkit itu, omong kosong, bohong berita itu. Dan orang-orang ahli Taurat juga membuat cerita hoax, bilang mayatnya dicuri. Jika hal itu nyata, di tahun 2026 ini, GPDI Philadelphia Palangkaraya, saya berharap, saya berdoa, jangan kita masuk dalam kenyataan juga menjadi penyangkal Tuhan. Jangan kita masuk dalam kelompok yang meninggalkan Tuhan. Jangan kita masuk dalam kelompok yang masih ragu tentang Tuhan. Tetapi dengan tema pengharapan kepada Allah yang hidup ini, kita benar-benar mengamini ini Allah yang hidup, Allah yang benar-benar bisa dipercayai 100%. Dan aku percaya kepada Dia. Kita di kelompok yang Maria, 3 Maria, dan kelompok Rasul Yohanes. Walaupun sedikit, akan sedikit saudara-saudara. Karena orang yang benar-benar setia kepada kita,
yang mau mendukung kita di saat kesusahan sedikit. Ketika kita bikin makan, bikin pesta, ketika kita melimpah-limpah ruah, ketika kita bersenang-senang, banyak orang bisa datang. Tapi ketika engkau dalam kesulitan, sedikit yang datang kepadamu. Tapi itulah yang murni, yang mencintai kita. Dan begitu juga dengan Yesus Kristus. GPDI Philadelphia menjadi jemaat yang murni. Jika cerita ini nyata, kita berikan kenyataan yang benar kepada Tuhan bahwa jemaat GPDI Philadelphia adalah jemaat orang-orang benar yang masuk dalam kelompok yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami setia kepada Tuhan. Ke situ kita, arah kita ke situ. Kita enggak mencari populer, kita enggak mencari wah spektakuler, enggak. Kita mencari yang setia sama Tuhan. Sampai Yesus disalibkan sekalipun, aku di situ. Bukan hanya waktu mujizat, bukan hanya waktu aku kenyang, bukan hanya waktu aku sembuh, bukan. Waktu Yesus disalibkan sekalipun, aku di situ Tuhan. Karena yang Yesus tanggung itu luar biasa. Coba saudara baca Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Saudara bisa lihat langsung. 2, 3. Tadi malam Eden selesai latihan pulang tanya sama saya, masih di mobil, Dedi, kenapa Tuhan Yesus pada waktu itu enggak dihukum tembak aja? Saya bilang, karena salib hukumannya paling hina. Hukuman yang paling merendahkan martabat seseorang. Tembak itu langsung mati, saudara. Salib itu seharian digantung di depan umum, di bukit, di atas, dalam keadaan hancur lebur tubuhmu, telanjang, dipermalukan. Orang-orang bisa mencemoohmu 1 harian, ngomongin kamu, ngomongin jelek-jeleknya, semua ditumpahkan di situ. Kalau tembak kan dar, mati langsung. Salib itu dipajang. Matinya lama, sakit fisiknya lama, sakit hatinya lebih lama. Itu salib. Dan Tuhan Yesus Kristus mengambil itu dari kita. Dia dijadikan kutuk. Supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Kita nggak ngomong Israel jasmani lagi. Karena Israel jasmani udah hancur berantakan. Mereka sudah dibuang ke Babel, sudah dibuang ke Asyur, karena mereka menduakan Tuhan. Kerajaan Israel mempersembahkan anak kepada Baal, kepada Molok. Akhirnya kerajaan Yehuda juga mempersembahkan kepada anak kepada Baal dan Molok. Hancur semua kerajaan itu. Tuhan kemudian mencari Israel rohani. Berkat Abraham sampai kepada kita. Melalui Yesus Kristus yang mengambil kutuk itu, kutuk-kutuk dosa kita diambil. Seharusnya kita yang dipermalukan, seharusnya kita yang menerima penderitaan itu. Itu bedanya Tuhan kita Yesus Kristus dengan Tuhan yang lain. Ada sebuah pernyataan yang hebat yang ditulis oleh Petrus. Coba saudara baca dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. 2, 3.
Dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Saudara perlu tahu arti kata Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu jabatan profesionalnya. Seperti presiden, seperti raja, seperti kaisar, seperti dokter, seperti dosen. Tuhan itu pencipta. Itu jabatan profesionalnya. Banyak yang bisa ngaku Tuhan-Tuhan. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Allah-Allah yang lain. Tapi Tuhan sudah memproklamir, enggak ada Tuhan seperti aku. Aku pencipta. Kualitas perbedaanku adalah, kalau Tuhan-Tuhan yang lain minta. Tuhan kita bedanya menyediakan, memberi. Lahirlah kemudian Juru Selamat. Di situ keunggulan Tuhan kita, karena nggak ada Juru Selamat yang lain. Saudara cari di agama yang lain, ada nggak punya konsep Juru Selamat? Nggak ada. Itu sebabnya saya tetap stick dalam Kristen. Karena di situ ada Yesus Kristusnya. Juru Selamat itu maksudnya apa? Tuhan memberi dirinya. Tuhan mengaruniakan dirinya. Tuhan memberi, menebus kita. Bukan Tuhan-Tuhan yang dia menunggu sajian, bukan. Tuhannya orang Kristen, turun ke dunia. Lahir jadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, menyerahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dan gak berhenti di situ, dia bangkit mengalahkan maut, menunjukkan bahwa dia juru selamat yang beda. Ada yang bisa ngaku-ngaku juru selamat, oke, tetap mati. Gak ada yang bangkit. Yesus Kristus bangkit, saudara-saudara. Gak ada yang bisa melawan maut. Yesus Kristus mengalahkan maut. Dan dia berikan kemenangan itu kepada kita. Itu artinya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Secara profesi dia sudah tidak ada duanya, nggak ada yang lain seperti dia. Secara Juru Selamat apalagi, dia di atas segala-galanya. Dan menjadi umat Tuhan yang seperti ini, orang Kristen kalau masih cengeng, kalau mentalnya masih kerupuk, cuman minta, cuman manja, apa saudara nggak malu sama Tuhan kita? Yang mentalnya baja. Dia dihina, dia ditempeleng, dia diludahi. Dia tetap bilang, Bapa, kalaupun cawan ini tidak lalu daripadaku, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia tetap naik ke kayu salib menebus saya dan saudara. Kalau mentalnya kerupuk kayak kita, berhenti quit, pause dulu, sudahlah, pensiun. Mental kerupuk. Sampai kapan? GPDI Philadelphia enggak di situ. 2026, GPDI Philadelphia tambah maju. Bangkit, tambah kokoh, tambah kuat. Karena mengerti yang disembah bukan Tuhan yang sembarangan. Tapi Tuhan dan Juru Selamat. Yang benar-benar Juru Selamat. Mari sekali lagi kita diingatkan kepada ayat ini. Mari saudara baca lagi. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. 2, 3.
betapa hebatnya pernyataan dari Allah kita. Supaya saudara mengerti, saudara hanya menjadi saksi. Saudara nggak dituntut apa-apa, cuma jadi saksi. Nggak ada yang Tuhan minta karena semuanya dari Dia. Saudara cuma diminta untuk tahu, untuk percaya, dan untuk mengerti. Karena pekerjaan besarnya, aku yang memberitahukan, aku yang menyelamatkan, aku yang mengabarkan. Bukan Allah asing. Aku semua. Berhenti ditipu hari ini dengan ilah-ilah asing. Berhenti ditipu dengan pengharapan-pengharapan palsu. Hari ini ambil keputusan. Berharaplah kepada Allah yang hidup. Berharap kepada juru selamat yang hidup. Untuk menutup, 1 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Repotnya kita itu cuma bersaksi, repotnya cuma melayani. Saudara nggak diminta lebih dari milik saudara. Apalagi repotnya. Berhenti jadi Kristen manja. Kuatkan imanmu. Pandang pada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Juru selamat kita, saudara-saudara. Tugas kita, beritakan. Ajarkan. Karena semua itu benar. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. 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 Besar mulia kasih